Hello everyone. Kali ini saya akan membahas tentang anatomi fisiologi sistem kardiovaskuler dari D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Setiap Malam. Tugas mata kuliah anatomi fisiologi dengan dosen pembimbing Bapak Henry Didi Harto, Sarjana Keperawatan, Nurse, Magister Pendidikan. Lina 2 Asia 222-32964, reguler 2 atau semester 1. Poin pertama, kita akan membahas pengertian sistem kardiovaskuler. Poin kedua, anatomi fisiologi jantung. Poin ketiga, fungsi dan bagian jantung. Poin keempat, pembuluh darah jantung. Poin kelima, siklus dan bunyi jantung. Dan poin yang terakhir, poin keenam, yaitu pemeriksaan pemenunjang. Sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler berasal dari kata kardio yang berasal dari jantung dan vaskuler yang berarti pembuluh darah. Jadi, kardiovaskuler yaitu jantung dan pembuluh darah. Sistem kardiovaskuler, sistem yang bertugas mensuplai darah pada seluruh jaringan tubuh untuk kepentingan metabolisme sel-sel serta menarik kembali darah ke jantung untuk selanjutnya membebaskan bahan sisa metabolisme. Poin pertama, kita membahas pengertian sistem kardiovaskuler. Apa sih sistem kardiovaskuler? Sistem jantung, bahasa Latin yaitu cor, adalah sebuah organ tubuh manusia yang berongga serta berotot yang berperan dalam sistem peredaran darah manusia. Jantung mengendalikan seluruh kegiatan peredaran darah dengan melibatkan pembuluh darah sebagai salurannya. Poin kedua, kita akan membahas tentang anatomi fisiologi jantung. Anatomi fisiologi jantung. Organ muskular berongga berbentuk kerucut piramida terbalik, letak di dalam rongga toraks pada bagian mediastinum. Mediastinum adalah rongga di antara paru-paru, paru kanan dan kiri. Besarnya sekepal tangan, ukuran jantung, panjang 12 cm, lebar 9 cm. Berat 250-390 gram untuk laki-laki dewasa dan 200-275 gram untuk wanita dewasa. Batas dekstra pada sternum dekstra, batas sinistra pada intrakosta kelima. Fungsi jantung memompa darah ke seluruh tubuh dan menampung kembali setelah dibersihkan oleh paru-paru. Arteri membawa darah dari jantung, vena membawa darah ke jantung, kapiler penghubung antara vena dan arteri. Poin ketiga yaitu fungsi dan bagian jantung. Bagian jantung yang pertama, serambi atau atrium dekstra, yaitu bentuk jamak dari atria, berada di bagian atas kardio dekstra. Sebagian besar terletak di belakang sternum, berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Pembuluh darah yang kecil, sinus coroneus. Terdapat pembuluh darah vena cava superior dan vena cava inferior. Yang kedua yaitu serambi kiri atau atrium sinistra, ruang berdinding tipis dan tidak berotot karena tugasnya hanya sebagai ruangan penerima darah. Letaknya di bagian belakang jantung, berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Yang ketiga, bilik atau ventrika dextra, berdinding tebal, membentuk sebagian besar jantung, berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Arteri pulmonalis menuju paru-paru, membentuk sebagian besar jantung. Dan yang keempat yaitu bilik atau ventricle sinistra, ruang berdinding tebal pada bagian kiri dan belakang jantung. Dindingnya 3 kali lebih tebal daripada ventricle dextra. Poin keempat
keempat yaitu pembuluh darah jantung. Yang pertama yaitu ada aorta. Aorta adalah arteri terbesar tubuh manusia, bersumber dari bilik ventrikel kiri jantung dan membawa darah beroksigen kepada semua bagian tubuh dalam peredaran sistematik. Aorta adalah arteri elastis, oleh karenanya maka dapat mengembang. Apabila vertikal ini berkontraksi untuk memaksa darah mengalir ke aorta sehingga aorta mengembang. Regangan ini memberikan yang kedua yaitu arteri koroner. Arteri koroner adalah arteri pada sirkulasi koroner jantung yang mengantarkan darah menuju otot jantung. Yang ketiga arteri pulmonalis, yaitu salah satu dari dua pembuluh darah bercabang dari batang paru yang merupakan bagian integral dari anatomi jantung utuh, yang merupakan pembuluh yang mengangkut darah ke oksigen dari paru-paru yang berasal dari ventrikel kanan. Fungsi dasar dari arteri pulmonalis adalah untuk membawa darah terdeksionisasi darah yang sedikit memiliki oksigen dari ventrikel kanan jantung ke paru-paru. Dan yang terakhir yaitu vena pulmonalis, vena yang membawa darah kaya oksigen dari paru-paru ke jantung, tepatnya di atrium kiri. Fungsi vena pulmonalis adalah untuk membawa darah kaya oksigen kembali ke jantung untuk kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Ukurannya lebih kecil dari vena cava yang terdiri dari vena pulmonalis. Siklus jantung. Siklus jantung adalah urutan kejadian yang terjadi saat jantung berdetak atau peredaran darah yang terjadi di jantung. Terdapat dua fase siklus jantung atau gerakan jantung, yaitu sistole, jaringan otot jantung berkontraksi 0,3 detik untuk memompa darah keluar dari ventrikel. Yang kedua ada diastole, otot jantung rileks atau mengendur 0,5 detik terjadi pada saat pengisian darah di jantung. Poin kelima yaitu siklus dan bunyi jantung. Bunyi jantung, bunyi pertama. Menutupnya katup anterioventrikuler dan kontraksi ventrikel panjang dan rata loop. Bunyi kedua menutupnya katup aortik dan pulmoner pendek dan tujuan. Penunjang pemeriksaan yang pertama yaitu elektrokardiogram (EKG). Contohnya seperti di gambar tersebut. EKG adalah tes untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung dengan menggunakan mesin pendeteksi impuls listrik elektrokardiografi. Elektrokardiogram gambaran aktivitas jantung. Prosedur ini tergolong aman, cepat, dan tidak menyakitkan karena dilakukan tanpa pengaliran arus listrik dan tanpa sayatan non-inisiatif. Yang kedua yaitu ekokardiografi. Seperti itu contohnya. USG jantung adalah sebuah metode pemeriksaan dengan menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk menangkap gambar struktur organ jantung. Ekokardiografi biasanya dibantu oleh teknologi Doppler, di mana teknologi ini dapat membantu mengukur kecepatan dan arah aliran darah. Ekokardiografi dapat melihat pergerakan jantung, struktur jantung, katup jantung, dan aliran darah dalam jantung. Yang ketiga, foto langsung dada seperti itu. Yang keempat ada EKG treatment, dan kelima ada MRI jantung. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi kurang benar atau ada salah kata. Selamat malam.